Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, Shalom, selamat hari baru. Kiranya ada sukacita, ada semangat di antara kita semua untuk melihat dan menapaki hari baru ini. Kita akan melanjutkan perenungan kita dengan tema besar iman yang teruji. Kemarin kita sudah belajar iman yang teruji itu akan diuji dan dibuktikan oleh waktu. Dan sekarang kita akan belajar topik yang kedua atau pokok pikiran yang kedua masih dari teks yang sama, yaitu Bilangan pasal 32 ayat 11-13 yang berkata, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Ini adalah lanjutan dari perenungan kita. Bagaimana ketika Musa mengutus para pengintai di Kanaan, 10 membawa kabar yang buruk, membuat bangsa Israel tawar hati, sedangkan Kaleb dan Yosua membawa berita yang menyatakan fakta, tetapi juga mereka beriman dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Karena berita yang mereka dengar itu, akhirnya bangsa Israel tidak taat, mereka memberontak kepada Tuhan. Dan konsekuensinya adalah Tuhan menghukum mereka dengan membawa mereka berputar-putar selama 40 tahun supaya generasi yang 20 tahun ke atas itu binasa, habis di padang gurun, pemurnian generasi. Pelajaran yang kedua adalah bayangkan ketika Kaleb dan juga Yosua bukan hanya melewati tahun-tahun mereka di dalam pengembaraan yang begitu panjang dan seolah-olah tanpa ujung. Yang kedua, mereka harus bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Mereka harus bersama-sama dengan orang yang pernah punya pendirian, lalu kemudian pemahaman dan sikap yang menolak dan menentang Allah, bahkan juga menentang apa yang mereka sampaikan. Kaleb dan Yosua ditempatkan di tengah-tengah angkatan atau generasi yang tidak taat dan tidak setia. Dengan kata lain, pada waktu mereka mengembara, Kaleb dan Yosua mengembara di padang gurun, dia ada dalam tanda kutip di lingkungan yang sebenarnya tidak kondusif secara iman. Karena mereka bersama-sama dengan orang yang pernah memberontak Tuhan. Mereka tidak taat, mereka adalah orang-orang yang pada waktu itu tidak meyakini pemberitaan Kaleb dan Yosua. Tapi yang menarik adalah iman mereka teruji sekalipun ada di tengah-tengah lingkungan yang mungkin bisa membawa dampak kepada keyakinan iman mereka. Iman yang teruji akan diuji bukan hanya oleh waktu tetapi oleh lingkungan sekitar. Sekalipun mereka hanya berdua, dikatakan di sana, mereka tetap mempertahankan iman dan keyakinan mereka untuk setia dan percaya kepada rencana Allah. Ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua. Selain kita harus membuktikan, menjaga, memelihara, mendemonstrasikan iman kita di dalam pengembaraan kita di dunia ini, kita juga harus membuktikan kualitas iman kita di tengah-tengah lingkungan yang mungkin tidak mendukung kita, yang mungkin tidak sama dengan kita, yang mungkin bahkan akan cenderung melemahkan iman kita. Tapi iman yang berdaya tahan itu akan terus ada di sana sekalipun lingkungannya tidak mengizinkan. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara minoritas di tengah mayoritas. Dalam satu lingkungan mungkin hanya Bapak, Ibu, dan Saudara atau keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara yang percaya kepada Tuhan. Di sekolah mungkin hanya saudara yang percaya kepada Tuhan. Di tempat kerja mungkin hanya saudara yang percaya kepada Tuhan. Di tempat bermain, tempat bergaul mungkin hanya saudara yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah iman kita itu goyah? Iman kita itu geser, iman kita itu lemah di tengah-tengah lingkungan yang tidak percaya, atau kita punya iman yang berdaya tahan di tengah-tengah lingkungan yang mungkin tidak mendukung iman kita itu bertumbuh.
Iman yang berdaya tahan adalah iman yang tetap di sana, berjuang dipertahankan sekalipun lingkungan mungkin tidak sama dengan kita. Biarlah kebenaran ini menolong kita untuk terus setia, mengikut Tuhan dengan taat, tetapi juga menjaga. Jangan sampai lingkungan kita justru membuat iman kita itu tawar. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu karena kasih dan rahmat-Mu sehingga kami bisa belajar firman Tuhan. Tolonglah supaya kami punya iman yang kuat, berdaya tahan, sehingga tidak geser, tidak luntur, sekalipun ada banyak hal di lingkungan kami, di sekitar kami. Berkat-Mu atas jemaat Tuhan semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.